Beb, Pak Dehoir, sakaratul maut. Ada apa dengan keluarga ini ya, Bule? Kamu sembunyi di sini. Jangan bersuara. Menurut Mbak, Pak De sudah benar meninggal atau belum? Isi kita pulang sekarang. Sino. Halo Sobat Film, balik lagi di channel Filmverse. Nah, setiap cerita horor yang ditulis oleh Simple Man selalu menarik perhatian warganet di media sosial. Bahkan dari beberapa cerita yang ia tulis, ada yang sampai viral dan akhirnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar, guys. Setelah film KKN di Desa Penari dan Sewudino, kini cerita Sorop pun diangkat ke dalam sebuah film dengan judul yang sama. Film Sorop ini bukan hanya sekedar film yang menegangkan, tapi juga menyimpan pesan mendalam tentang keluarga. Lalu seperti apa keseruan cerita dari film ini? Dan mari langsung aja kita masuk ke dalam plot ceritanya, guys. Film Sorop diadaptasi dari sebuah utas atau tweet viralnya Simple Man yang belum selesai. Dan cerita Sorop ini diambil dari pengalaman seorang perempuan bersama saudaranya. Ia ngalamin batas kengerian yang selama ini menjadi borok di dalam keluarganya. Mereka sama sekali nggak tahu tentang hal ini. Sampai terbongkarlah semua itu kalau ada sesuatu yang mendekam di dalam rumah mereka. Nah, dalam bahasa Jawa, sorop itu artinya adalah waktu senja atau menjelang maghrib. Tapi selain itu, kata sorop juga merujuk pada puasa sorop atau sebuah ritual kuno yang udah jarang dipraktekkan di masa kini, guys. Film ini nyeritain tentang dua orang kakak beradik yang ngedadak tinggal di sebuah rumah angker dengan teror yang terus-terusan mengintai mereka. Jadi ceritanya tuh diawali dari kakak beradik yang bernama Hanif dan Isti. Nah, semenjak orang tua mereka meninggal dunia, Hanif dan Isti udah gak tinggal lagi di rumahnya. Selama tinggal di luar, rumah mereka di kampung pun ditempati oleh Pak D dan juga istrinya. Tapi suatu hari, bule atau tante mereka minta Hanif dan Isti untuk pulang ke kampung halaman dan ngurusin rumah masa kecil mereka. Beb, kamu sama Isti pulang ya, Dok? Awalnya Hanif dan Isti nolak permintaan tantenya tadi. Karena rumah itu masih ditempati oleh Pak D mereka dan juga istrinya. Tapi karena Pak D-nya lagi sakit parah dan kondisinya pun udah kritis, mereka pun mutusin untuk pulang ke kampung halamannya. Setelah sampai di sana, Hanif dan Isti ngeliat kondisi Pak D-nya yang hanya bisa terbaring di atas tempat tidur. Saat itu bule ngasih tahu mereka kalau Pak D-nya itu udah berulang kali nyoba bundir. Tapi anehnya setiap dinyatakan meninggal, Pak D-nya ini selalu hidup lagi. Belum lama tinggal di sana, Hanif dan Isti malah dikagetkan dengan kematian Pak D-nya yang terjadi tepat di depan mata mereka. Kematian Pak D saat itu sama seperti ayah, ibu dan budenya Hanif yang bernama Bude Sabah. Yang mana mereka semua meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Dan hal inilah yang ngebuat Hanif bertanya-tanya sebenarnya ada apa dengan keluarga mereka itu. Setelah kematian Pak D, teror mistis pun mulai terjadi dan menghantui rumah tersebut. Kematian Pak D rupanya ngebawa sesuatu yang lebih gelap datang ke rumah mereka. Saat itu Hanif dan Isti bisa ngelihat pamannya yang udah meninggal itu hidup lagi. Di sisi lain, Hanif dan Isti juga nemuin kebiasaan aneh budenya yang sering makan tanah kuburan. Berbagai kejadian aneh yang dialaminya ngebuat Hanif dan Isti ingat lagi dengan apa yang terjadi di masa kecil mereka.
Akhirnya Hanif dan Isti pun harus ngebuka tabir teka-teki yang berhubungan dengan masa lalu mereka, guys. Nah guys, itulah tadi plot cerita dari film Sorop, dan sekarang mari kita masuk ke dalam pembahasan filmnya, guys. Film Sorop merupakan film yang diproduksi oleh rumah produksi MD Picture. Dan di sini MD pun bekerja sama dengan Barunson INE untuk mempromosikan film Sorop ini di kancah internasional, guys. Film ini digarap oleh sutradara Upi Avianto yang sebelumnya sukses dengan film Belenggu dan Sehidup Semati. Film Sorop ini dibintangi oleh beberapa artis berbakat di tanah air. Contohnya seperti Hana Malasan, Yasamin Jasem, Ratu Felisa, Egy Fedli, dan juga beberapa cast lainnya. Film ini terinspirasi dari sebuah ritual puasa Sorop. Seperti yang ada di dalam Treat Simple Man yang menyoroti puasa Sorop, film Sorop juga bakal nyeritain tentang seputar ritual tadi, guys. Tokoh di film ini digambarkan melakoni puasa Sorop, sebuah ritual untuk bertemu dengan orang yang udah meninggal. Di sini Simple Man ngejelasin kalau puasa Sorop itu nggak jauh berbeda sama puasa lainnya, yaitu nggak makan dan nggak minum, guys. Tapi perbedaannya saat Sorop atau waktu maghrib datang, orang yang puasa Sorop ini bakal berbuka dengan makan tanah kuburan. Setelah itu arwah jasad yang terbaring di sana bakal ngedatengin orang yang ngelakuin puasa Sorop dan memakan tanah kuburannya. Karena itulah puasa Sorop biasanya dipraktekin oleh seseorang yang kehilangan sang kekasih dan merindukannya. Tapi bukan berarti puasa Sorop ini tanpa resiko sama sekali. Diceritakan kalau pelaku ritual ini bakal terganggu kejiwaannya. Bahkan kalau puasa Sorop dilakuin secara terus-menerus, maka isi kepala manusia nggak akan sanggup menahannya dan bisa jadi gila gitu, guys. Film Sorop bakal ngebawa penonton ke dalam dunia gelap yang penuh dengan misteri. Dengan mengusung tema supranatural yang dipadukan dengan drama emosional, film Sorop ini pun bukan hanya sekedar film yang menegangkan, tapi juga menyimpan pesan mendalam tentang keluarga. Meski film ini diadaptasi dari Treat Simple Man yang belum selesai, tapi Mbak Upi memastikan kalau film Sorop bakal menuntaskan rasa penasaran penonton. Jadi cerita yang belum selesai di treatnya bakal diselesaikan di film ini, guys. Nah, itulah tadi plot cerita dan pembahasan dari film Sorop. Kalau kamu juga penasaran sama film ini, kamu bisa tonton film Sorop yang tayang di bioskop pada tanggal 19 Desember 2024. So, sekian dulu video kita kali ini, dan aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.